Budia dan kawan-kawan, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melanjutkan bersama-sama Anda semua menelaah, mengkaji bersama ya tentang pendidikan masyarakat. Ada yang akronimnya Penmas, ada yang Dikmas gitu ya. Masnya sama. Kalau jurusan atau prodi ada pendidikan masyarakat ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita coba padatkan ya karena saya punya utang ketika tidak bisa memenuhi kewajiban ke belakang-belakang. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera ya. Selamat sore. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Sehat segala aspek lah. Mari sama-sama lah yang mengkaji ya. Hirauan kita, hirauan. Harus dihiraukan apa itu pendidikan masyarakat. Ini yang berapa nih? Yang mana nih? Yang ini dulu lah. Ini sudah belum disampaikan? Belum ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Anggap saja belum lah ya. Kita ini kan termasuk Bapak Ibu itu kemungkinan besar dalam profesi tertentu, terutama profesi guru atau pendidik ataupun dosen ya, atau pelatih, instruktur, Widya Iswara, ataupun profesi di luar bidang pendidikan. Ya. Nah, ah, kita ingatkan kembali bahwa dalam arti umum, ya, arti umum nih, profesi itu bidang pekerjaan. Ini sudah muncul kan, Pak, ya, Bu, Ibu? Sudah, Pak. Sudah Oh ya, muncul. oke. Sudah, Pak. Bidang pekerjaan dan pengabdian yang karena hakikat serta sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, ya, ada keterampilan teknis dan juga sikap kepribadian tertentu. Makanya ada syarat-syarat untuk menyandang sebuah profesi. Syaratan. Ada keterampilan yang harus dikuasai. Ya, keterampilan teknis. Seperti keterampilan membelajarkan, keterampilan membimbing gitu ya. Keterampilan melatih dan sikap kepribadian tertentu sehingga ada kode etiknya. Ada kode etik guru, kode etik dosen, kode etik dokter, kode etik apa pilot. Pokoknya hampir semua lah sudah punya kode etik karena ada ini tuntutan profesi. Nah, nah, pada masa modern ini profesi ini ditandai oleh pedoman tingkah laku yang khusus, mempersatukan mereka dalam satu core. Wah, ya, core, core pendidik, core perawat, core tenaga pendidikan, ya, core perawat, core dokter, sehingga ada juga semangat core. Oke. Lalu apa itu kompetensi profesi tenaga pendidikan masyarakat? Sampai saat ini tenaga ahli dan yang profesional, ahli biasanya lebih ke akademiknya Bapak Ibu ya, lebih ke pemikirannya, ahli itu pakar. Dan profesional, profesional itu lebih ke keterampilannya, penguasaannya tadi, keterampilan teknisnya, praktik lah profesional itu. Makanya ada pendidikan profesi guru.
Karena tidak cukup hanya dengan sarjana saja, sarjana pendidikan. Belum jadi guru, belum apa belum dia memiliki keahlian di bidang keguruan. Oke. Nah, tenaga ahli dan profesional di bidang pendidikan masyarakat ini meliputi perencanaan, ya, pengelolaan dan juga pengembangan. Jadi merencanakan, mengelola, mengembangkan apa yang direncanakan, apa yang dikelola, apa yang dikembangkan, itu adalah berbagai bentuk penyelenggaraan serta pengembangan lah disiplin ilmu pendidikan masyarakat. Nah, itu ke sana. Nggak keluar, tentu saja nggak keluar dari pendidikan masyarakat. Baik, coba kita bedakan antara pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Ini sudah ulang-ulang kayaknya ya. Hanya kita menguatkan saja. Pendidikan masyarakat mempunyai derajat ketaatan dan keseragaman yang lebih longgar. Karena pendidikan masyarakat itu arahnya ke non formal, ya. Sedangkan sekolah itu formal dari mulai sekolah dasar, ya, bahkan prasekolah misalnya, ya. Sekolah dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, atau perguruan tinggi. Nah, apanya yang longgar itu? Ya, ya aturan-aturannya tidak ketat. Lalu memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi. Wih, tidak terhitung ya variasinya, program-programnya, program yang terutama yang singkat-singkat itu ya, pelatihan-pelatihan untuk setiap satuan, jenis dan jenjang pendidikan. Dan juga teknik-teknik yang digunakan dalam mendiagnosis ya, memeriksa gitu, seperti dosen mendiagnosis itu memeriksa dan menganalisis itu mendiagnosis namanya. Kemudian merencanakan dan juga mengevaluasi proses, hasil dan dampak. Bayangkan oleh Ibu, ada rencana, ada proses pelaksanaan, ada hasil, ada dampak, gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu di sekolah, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, kemudian mengevaluasi proses dan hasilnya. Apa? Ini. Serta juga dampak. Dampak itu kan outcome, outcome. Kalau hasil kan output. Kenapa ini? Balik lagi. Kemana ini? Hilang. Oke. Dan dampak program pendidikan yang itu ya, jika dibandingkan dengan pendidikan sekolah. Makanya lebih dalam tanda petik lebih leluasa, lebih santai gitu ya. Lebih fleksibel, luas ya, tidak seketat, tidak serigid. Rigid itu kaku, tidak rigid di pendidikan sekolah. Baik, masih lanjut. Pendidikan masyarakat juga memiliki tujuan program yang berbeda-beda. Sementara pendidikan sekolah itu tujuan programnya umumnya seragam untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan. Tengok aja, pendidikan dasar itu menguatkan sendi-sendi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar misalnya. Itu setiap jenjangnya. Pendidikan menengah itu sebagai pendidikan yang memberikan landasan untuk pendidikan yang lebih lanjut. Nah, ya.
Dan pendidikan tinggi adalah pendidikan pada tingkat. Nah, setelah pendidikan dasar itu untuk umumnya adalah mempersiapkan mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan di masyarakat dan juga untuk memberikan kesempatan yang lebih luas pendidikan tinggi itu kepada peserta didik agar ia dapat memiliki pilihan-pilihan ya, untuk hidupnya. Nah, dalam pendidikan masyarakat, WB, WB itu singkatan lah dari warga belajar ya. Warga belajar pendidikan masyarakat itu tidak memiliki persyaratan yang ketat. Tanggung jawab pengelolaan dan biaya dipikul oleh pihak yang berbeda-beda. Bisa pemerintah, bisa lembaga masyarakatan, maupun perorangan. Sebagaimana persyaratan yang berlaku pada pendidikan sekolah. Ya tidak ketat maksudnya, ya longgar-longgar saja. Nah, dengan berkembangnya ragam atau jenis-jenis loh, aneka kan semakin beraneka, beraneka ragam pendidikan masyarakat ini, maka relatif sulit untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara cermat tentang dimensi-dimensi yang terdapat dalam setiap komponen pendidikan masyarakat. Kamu sudah semakin kompleks, ya, sejalan dengan semakin kompleksnya dinamika kehidupan masyarakat. Tengok aja di masyarakat yang di perkotaan yang sudah sedemikian rumit ya hubungan antar komponen itu sedemikian rupa. Nah, sementara untuk pendidikan sekolah hal tersebut relatif lebih mudah dikenali. Jadi lebih mudah mengendalikannya di sekolah itu karena sudah jelas batas-batasnya, batas geografis apalagi ya. Kalau di masyarakat, pendidikan masyarakat itu sejauh mata memandang, gitu kan. Disitulah pendidikan masyarakat. Ya, kecuali di situ ada bangunan sekolah gitu. Sejauh atau seluas mata memandang, kecuali di situ ada bangunan sekolah, maka itu adalah semua adalah lahan ataupun area untuk berlangsungnya pendidikan masyarakat, gitu ya. Sementara pendidikan sekolah relatif lebih mudah dikenali, diidentifikasi dimensi-dimensinya. Bapak Ibu kan sudah sangat terbiasa dengan taksonomi, terutama taksonomi Bloom ya. Nah, dalam pendidikan masyarakat juga berlaku, tapi kita lihat nih, taksonomi itu membeda-bedakan sebetulnya ya, memilah-milah. Nah, salah satu pendidikan yang sering masyarakat adalah taksonomi. Jadi ini alat bagi pengambil putusan, penentu kebijakan, dan pengelola pendidikan masyarakat untuk membuat penggolongan program-program pendidikan masyarakat. Oke, taksonomi ini klasifikasi seperti tadi kan saya sekarkan golongan-penggolongan atas dasar hierarki. Hierarki itu tingkatan ya. Pengelompoknya ini dilakukan menurut tingkatan. Namanya juga hierarki. Jadi bertingkat mulai dari yang mudah sampai yang rumit, yang sederhana sampai yang rumit, dari yang sempit ke yang luas atau sebaliknya. Pokoknya adalah itu pembagian seperti itu. Taksonomi. Gimana melakukannya? Gimana? Dilakukan melalui kegiatan Mana penanya menghimpun, gitu? Ambil penanya. kemudian menggolong-golongkan Ah, dan nah, menyajikan itu informasi boleh. program. Nah, sehingga pada akhirnya dapat dikategori berbagai kelompok program pendidikan tersebut. Nah, itulah. Oke, lalu apa kriteria yang digunakan dalam menggolongkan, mengklasifikasikan ini? Ada beragam juga.
Nah, di antaranya dua kriteria, yakni tujuan dan isi program. Ya, untuk tujuan dan isi program ini, eh, pencet-pencet nih. Herbinson ya menggolongkan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan upaya membuka kesempatan kerja. Oh, karena pendidikan masyarakat itu lebih cepat hasilnya dibandingkan dengan pendidikan sekolah. Untuk membuka kesempatan kerja, memasuki lapangan kerja, atau untuk meningkatkan kemampuan kerja. Nah, salah satu upayanya itu yang dilakukan oleh the International Council for Educational Development, IC, ya, ICED, terhadap program pendidikan masyarakat bagi para pemuda di daerah pedesaan itu sejak tahun 74. Wah, udah lama. Anda sudah lahir belum 74? Udah berapa tahun? Ya. Kalau saya 74 itu baru masuk SMP. Nah, ini pengelompokan program-program pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ini di daerah pedesaan ada 4 kategori. Ada program ekstensi, ya. Ini pendekatan perluasan. Ada training atau pelatihan. Nah, ini nih, ada yang gini nih. Bis. Ada kooperatif self-help approach, pendekatan self-help kooperatif. Self-help itu menolong diri sendiri lah secara kooperatif. Ada juga integrated development approach, pendekatan pengembangan terpadu. Ya, ini di sini Anda mestinya lebih mendalami saja kalau memang sang interest dengan pendidikan masyarakat nantinya ya. Apa itu program pengembangan yang terpadu, integrated development approach? Sebab ada integrated development project gitu ya. Projectnya adalah kegiatannya. Kalau ini pendekatannya. Kemudian Callaway, si Callaway ini menggolongkan pendidikan masyarakat atas dasar sasarannya. Nah, menurut karakteristik warga belajarnya seperti latar belakang pendidikan, tingkat usia, jenis kelamin gitu ya. Kemudian lingkungan tempat tinggal dan latar belakang sosial, lingkungan pemilihan misalnya di pedesaan, di apa di perbatasan perkotaan atau daerah perkotaan, kota metropolitan, ya. Itu lingkungan tempat tinggal. Kemudian jenis programnya ada pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan kader. Kalau pendidikan keaksaraan itu ya dulu itu untuk pemberantasan buta huruf. Buta huruf tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin terutama. Ya. Bahkan lebih pandai membaca menulis huruf Arab, tapi tidak bisa yang Latin. Sebenarnya gabungan ya. Seperti angka-angka itu angka Arab, ada angka Romawi. Kemudian menurut lembaga penyelenggara ada instansi pemerintah, ada lembaga departemen, ada non-departemen, ada badan-badan usaha swasta dan juga masyarakat. Penggolongan-penggolongannya ya. Morooka tahun 77 menggolongkan jenis kegiatan ini namanya Moroka. Di Jepang nih masyarakat Jepang dia menggolongkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah self-directed
independent learning, pembelajaran mandiri, ya, independen. Pembelajaran mandiri dengan pengarahan diri, self-directed. Terus ada juga environment based learning, pembelajaran berbasis lingkungan. Ah, terutama lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya yang saling berinteraksi satu sama lain, ya, yang harus saling menguatkan lah, terutama diharapkan kepada lingkungan manusia, lingkungan sosial, budaya itu harus berperilaku yang selaras dengan alam, tidak menyakiti alam, tidak mengeksploitasi alam, gitu. Sehingga ada pendidikan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Itu lebih ke pembangunan yang apa namanya, ramah lingkungan, sehingga bisa mewariskan segala sumber daya kepada anak cucu. Ya. Kemudian human relation training, pelatihan hubungan manusia lah, ya. Masyarakat bisa juga. Public relation, kalau ini human relation, hubungan manusia. Ada pelatihan-pelatihannya, ya. Pelatihan agar memiliki sikap yang dibutuhkan dalam masyarakat yang semakin modern dan semakin apa namanya, kompleks. Ada pelatihan-pelatihannya. Voluntarism, voluntarism ini apa namanya? Eh, volunteer itu yang sukarela, kesukarela, ya. Jadi yang tidak dibayar lah, tenaga-tenaga yang volunteer, ini sedang namanya, ya. Tidak dibayar untuk apa? Untuk mengembangkan program pendidikan masyarakat, misalnya di pedesaan atau di daerah yang tertinggal di perbatasan misalnya, ya. Kemudian community oriented activities, komunitas, ini masyarakat saja sebutnya, ya. Aktivitas berorientasi masyarakat. Hmm, oke. Jadi kepentingan masyarakat diarahkan kepada kepentingan masyarakat berbagai aktivitas atau program itu. Nah, ini menurut si Moro Oke. Lalu ada tipe pendekatan dari Hokseng. Hokseng Srinivasan, ini pakar pendidikan lainnya juga menggolongkan ke dalam 4 kategori. Ada content center, center berpusat pada konten, pada isi. Kalau sekarang kan konten medsos, ya. Kalau ini maksudnya isi ini materi pendidikan masyarakatnya. Jadi berpusat pada materi gitulah konten di sini. Pada isi. Ada juga yang problem focus approach. Pendekatan yang fokus pada masalah, artinya untuk memecahkan masalah atau problem, terutama problem kehidupan sehari-hari yang dirasakan, ya, dirasakan oleh perorangan maupun keluarga, masalah kebersihan, masalah tingkat pendapatan, ya, masalah remaja dan lain sebagainya. Ada pendekatan conscientization, konsiensiasi, konsiensiasi, ya. Ini dari Paul Freire. Paul Freire eh, orang Brazil, asalnya pendeta, ya, Brazil. Kemudian sadar bahwa masih begitu masyarakat, masih banyak sekali masyarakat yang tertinggal dalam kehidupannya.
Ya, seperti masyarakat tadi yang di awal disebut masyarakat adat. Kemudian ada Nah, human development coba-cobaanku. creative planning approach. Pendekatan perencanaan kreatif dan pengembangan kemanusiaan. Nah, ini lebih ke hak asasi manusia misalnya ya. Hmm. Ataupun pemberian-pemberian penghargaan atas prestasi kemanusiaan di bidang kemanusiaan. Hmm. Hmm. Itu karena saya punya utang, makanya dicepatkan. Ini hentikan, dilanjut dengan yang ini Pak ya, sabar. Bapak Ibu sabar. Satu lagi. Yang ini udah ini. Nah ini Bapak, tenanglah. Ini sebagian pernah saya sampaikan. Ada pendidikan formal, informal, non formal. Apa bedanya? Nah, Bapak langsung saja formal itu seperti sekolah. Kenapa? Karena kegiatan sistematis. Wow, bagus tersusun. Berstruktur. Ya, terstrukturkan, ada tersusun dengan hebat. Bertingkat, artinya ada jenjangnya gitu ya. Di samping kalau jenjang itu misalnya dasar, menengah, tinggi. Nah, itu ada jenjang. Kalau tingkat, ya di dalam jenjang ada tingkatannya. Dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setara dengannya, termasuk ke dalamnya juga kegiatan studi berorientasi akademik dan umum. Nah, Bapak ini ke akademik orientasinya kalau di pasca ini. Ya. Kemudian program spesialisasi dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu terus-menerus itu formal. Lalu apa yang informal? Nah, inilah yang informal itu dalam kehidupan yang sepanjang hayat sehingga orang memperoleh nilai, sikap, dan keterampilan serta pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan tetangga, lingkungan pekerjaan, permainan, pasar, perpustakaan, media massa dan sebagainya. Itu informal, itu pendidikan, tapi informal ya. Ada yang paling banyak menyebut, orang menyebut paling banyak itu di keluarga bikin informal itu ya. Nah, di antara itu ada pendidikan non formal. Ini terorganisasi. Kalau pendidikan keluarga kan tidak terorganisasi dengan baik. Ya, tidak usah ada apa sebetulnya tidak usah senantiasa di absen gitu ya. Nah, ini yang non formal itu lebih sistematis, tapi di luar sistem persekolahan yang sudah mapan. Ya, ini dilakukan mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas. Jadi bisa berdiri sendiri, pendidikan non formal itu bisa merupakan bagian. Sehingga dilakukan untuk melayani mereka masyarakat itu dalam mencapai tujuan belajarnya. Oke. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, di situ sudah adalah ya Bapak dan Ibu, ini bahasa hukum. Adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Nah, itu pendidikan formal itu. Lihatlah sekolah amati dengan baik sekolah. Terstruktur dan berjenjang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi. Nah, berharap-harap saja Bapak yang lain yang belum ya juga kan
yang saya belum banyak mengenal kita pendidikan non formal akan lebih banyak bersentuhan nantinya ya di masyarakat dengan pendidikan non formal ini. Ini jalur pendidikannya di luar pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang. Ya. Nah, yang pendidikan informal, jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Tadi disebut-sebut kan, keluarga dan lingkungan, tetangga, misalnya lingkungan, apa di media sosial dan sebagainya lah. Baik, UNESCO mengemukakan bahwa pendidikan adalah komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan. Jadi menurut lembaga ini, ya, pendidikan itu adalah komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan terus-menerus ya. Dirancang untuk menumbuhkan belajar, itulah pendidikan. Sehingga inti dari pendidikan adalah belajar. Jadi maknanya ini luas, bermakna luas dan berimplikasi luas terhadap proses dan tujuan komunikasi ini. Sehingga media massa, lembaga informasi, pesan-pesan, dan sumber-sumber belajar itu ya merupakan sarana komunikasi untuk menumbuhkan kegiatan belajar bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi seperti handphone gitu ya, shelter mobil, mobil itu sendiri, maksudnya mobil angkutan umum, ya itu semua sarana belajar, menumbuhkan kegiatan belajar individu, kelompok, dan masyarakat. Taman dan sebagainya lah. Nah, menurut Kleins, pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang dengan pengalaman itu seseorang atau individu lah ataupun kelompok dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Jadi dia membatasi pada aspek pemahaman Kleins ini. Oke, action, action 74 ya, tahun 74 menggolongkan pendidikan sekolah ini, pendidikan masyarakat ya, dengan pendidikan informal juga PI ini maaf pendidikan pendidikan masyarakat, pendidikan informal melalui singkat nih. Dengan menggunakan kriteria adanya atau tidak adanya kesenjangan, maaf, kesengajaan dari kedua pihak. Ya, jadi informal itu tidak sengaja mendidik, tapi sudah berlaku itu pendidikan ya, tidak direncanakan dulu, tapi sudah langsung terdidik di apa di keluarga dan di masyarakat ya. Jadi proses edukasi gitu. Menurut dia, pendidikan itu tiada lain adalah suatu proses atau perpaduan antara peristiwa-peristiwa event dengan hubungan-hubungan secara konstan bergerak, berubah dan berinteraksi serta berkelanjutan. Bapak dan Ibu, proses pendidikan itu dibangun oleh tiga unsur. Unsur belajar, ya. Belajar itu bagaimana? Terorganisasi dilakukan dalam kerangka hubungan yang rasional. Kemudian ada juga tidak terorganisasi, tidak memiliki hubungan yang rasional. Pokoknya unsur yang pertama adalah unsur belajar. Kalau tidak unsur belajar, itu bukan proses pendidikan, gitu aja. Kemudian unsur yang keduanya sumber belajar. Macam-macam sumber, loh. Bukan hanya guru. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya satu-satunya sumber. Ya, ya perpustakaan, kehidupan sehari-hari, para ahli lain yang jadi dijadikan sumber oleh kita, oleh guru kita diminta. Hmm. Misalnya ketika tentang kesehatan tubuh, nah minta kepada sumber lain, kepada dokter, ya, kepada ahli kesehatan. Ketika mengajarkan tentang pohon, nah, fungsi-fungsi pohon, kita minta kepada ahli di bidang
studi perpohonan, ya, atau kepada ahli kehutanan misalnya. Dan unsur yang ketiganya adalah warga belajar. Itu belajar itu sendiri prosesnya, sumbernya dan warga belajarnya. Jadi pemerintah ataupun yayasan itu bukan unsur utama itu. Dia penyelenggara. Pemerintah itu penyelenggara sekolah-sekolah atau perguruan tinggi negeri. Ya, kalau masyarakat penyelenggara ini pendidikan masyarakat, seperti yayasan-yayasan itu, penyelenggara pendidikan masyarakat. Tapi tetap harus dinilai, diakreditasi oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, karakteristik pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah ini. Ini mah resumenya ya. Pendidikan formal ya, tujuannya apa? Jangka panjang dan umum, itu formal itu. Orientasinya pemilikan ijazah seperti Ibu dan Bapak nih. Formal kita. Waktunya relatif lama, ya minimal Bapak sampai magister kan 2 tahun. Walaupun bisa selesaikan 1,5 tahun, 3 semester. Ya. Waktunya relatif sama, berarti ke masa depan. Jadi pendidikan sekolah itu bukan untuk hari ini ataupun esok hari itu yang dekat ini, tapi esok hari yang panjang di depan sana, jauh. Ya, karena pendidikan sekolah itu lama berjenjang. Kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9, pendidikan dasar 9 tahun. Menengah 3 tahun tuh ya, 12. Sarjana 4 tahun, ya, 16 tahun. Wah, terus saya belajar terus. Menua. Ya, di pembelajaran nggak apa-apa karena belajar sepanjang hayat. Adapun pendidikan formal, ya, non formal, jangka pendek dan khusus. Kurang menekankan pada ijazah. Ini non pakai non. Bukan tidak ada ijazah, tapi tidak terlalu ditekankan. Misalnya setara, bukan sama setara itu, ya, penyetaraan, setara SMA, setara SMP gitu. Beda, setara itu berarti apa ya? Kemitraan. Misalnya pria itu setara dengan wanita, wanita setara dengan pria. Bukan berarti sama. Masa pria sama dengan wanita? Nah, di sini waktunya relatif singkat, menekankan masa sekarang dan menggunakan waktu yang tidak terus-menerus. Wah, sebentar. Seperti kursus-kursus itu. Di antaranya ya, contohnya. Kemudian Bapak Ibu, dari sisi isi, kurikulum disusun secara terpusat. Nah, seragam berdasarkan kepentingan lembaga di tingkat nasional. Jadi kurikulum di sekolah itu ya pusat yang mengeluarkannya kebijakannya. Sekarang kan kurikulum apa berdampak ya sekarang itu. Pembelajaran berdampak. Sama-sama saja kemarin dengan apa Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Adapun isi program pendidikan non formal itu kurikulumnya berpusat pada kepentingan peserta didik. Kalau tadi kan sekolah itu berdasarkan kepentingan lembaga di tingkat nasional, masa bodoh di daerah itu, masa bodoh ya. Yang paling ikuti ini kepentingan kita nasional adalah ini. Yang tadinya gitu. Kalau di sini tidak, itu kepentingan peserta didik, pusatnya ke situ. Kemudian proses pembelajarannya di formal itu dipusatkan di lingkungan sekolah, lepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat. Jadi dilepaskan dari masyarakatnya. Karena untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tidak bisa disambungkan dengan masyarakat kecuali ada program untuk itu.
untuk menguatkan dan ada materi ya. Struktur programnya yang ketat. Iya memang ketat. Nah, maka oleh karena itu harus disiplin, berpusat pada pendidik. Ya. Jadi pendidik dianggap yang memiliki kelebihan, baik secara substansi materi ya maupun dari sisi metodologi. Kemudian pergerakan daya dukungnya secara maksimal. Nah, tengok di sini di kan masyarakat ada non formal. Pembelajaran relatif singkat ya. Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Oke. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Ya, kalau petani ya di situ banyak petani kurikulumnya. Bagaimana meningkatkan eh, penghasilan atau masalah pasar ya. Struktur program yang luas. Nah, luas. Di antara luasnya bisa kapan saja tuh masuk ke program ini. Berpusat pada peserta didik, artinya peserta didik diharapkan yang menentukan apa yang akan dipelajari gitu. Dan penghematan sumber-sumber yang tersedia, baik anggaran ya, sumber anggaran, peralatan, ya, juga sumber-sumber keahlian. Masih di pengendaliannya dilakukan oleh pengelola yang lebih tinggi. Kalau di sini dilakukan oleh pelaksana program peserta didik. Pendekatannya demokratis. Ya. Kalau ini pendekatan misalnya kekuasaan. Di sekolah di sini itu di perguruan tinggi itu kekuasaan pendekatannya. Tidak demokratis sebetulnya sekolah itu. Kalau demokratis kan kalau ditawarkan mau belajar apa hari ini, yo dikumpulkan pendapat-pendapatnya. Yang diambil yang terbanyak misalnya gitu. Jadi pendidikan sekolah ini meliputi environmental input, instrumental input, raw input, proses dan output. Nah, di sini ditegaskan oleh Bapak Ibu ya, bahwa pendidikan masyarakat itu lebih terkait dengan dunia nyata, dunia usaha, dan program yang diintegrasikan ke dalam gerakan pembangunan masyarakat. Integrated community, komunitas terintegrasi, terpadu, development. Jadi pengembangan masyarakat terpadu, integrated community development itu. Hmm. Oke, ada unsur tambahannya apa? Masukan lain, order input, dan pengaruh atau impact atau outcome. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Hmm. Hubungan fungsional antara komponen dapat memberikan pelajaran berikan non formal. Nah, masukan lingkungan ya, masukan sarana, input maksudnya. Input dari lingkungan, input sarana, masukan lain, berproses lah. Proses, termasuk ke proses masukan mentah, ya. Masukan lingkungan, sama lah. Masukan pengaruh, berproses, dan keluaran. Memberikan keluaran sesuai dengan panah nih. Dari keluaran juga memberikan masukan untuk pengaruh atau dampak. Kalau keluarannya misalnya ada 10 lulusan dari pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal, lalu dilihat yang 10 itu dampaknya nantinya setelah berapa tahun ya, 10 tahun misalnya. Maka bisa dibedakan antara yang mengikuti pembelajaran non formal dengan yang tidak mengikuti gitu ya. Dari sisi misalnya penghasilan, dari sisi kedewasaan dan sebagainya lah. Eh, Lalu kritik terhadap pendidikan sekolah, jadi sering dikritik sekolah itu, tapi walaupun dikritik, ada pilihan lain sampai saat ini ya.
untuk pendidikan formal. Biaya relatif mahal. Hmm. Kritik yang paling banyak maksudnya ini demikian. Kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Memang banyak yang menganggur kan. Belajar kimia, ilmu kimia, kimia apa, teknik kimia, tapi tidak belajar di bidang kimia. Ya. Belajar akuntansi, tapi tidak dipraktikkan di asuransi. Keunggulan pendidikan masyarakat. Nah, jadi sebaliknya keunggulan masyarakat di mana? Setelah mengkritik pendidikan sekolah, relatif lebih murah. Emang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki program yang fleksibel, luas, bisa menerima kapan saja di antaranya. Lima peserta didik atau warga belajar. Lalu apa kelemahan? Kurangnya koordinasi, jadi masing-masing lembaga atau organisasi itu menyelenggarakan pendidikan. Padahal itu pendidikan masyarakat. Ya. Demikian juga tenaga pendidik atau sumber belajar masih kurang. Emang sedikit lah tenaga pendidikan masyarakat mah ya. Pamong belajar aja itu yang diangkat oleh pemerintah. Paling di satu kota itu paling banyak 20 sampai 25. Sementara guru itu kan bisa ratusan, bahkan ribuan. Dan ini terakhir nih, satu terakhir. Silakan aja nih dicermati dengan baik. Disebutkan pendidikan berbasis luas itu apa sih? Mengapa ada broad based education BBI? Mengapa ada BBI? Ya, karena ada pendidikan berbasis sekolah, ada juga sekolah itu salah satu tempat pembelajaran. Tapi sekarang sudah menuju kemana nih? Pendidikan berbasis luas, semua lembaga masyarakat. Ya, berbagai pendidikan alternatif pendidikan masyarakat, belajar mandiri juga belajar sendiri, dan lembaga lain yang mendukung. Itulah pendidikan masyarakat. Jadi di sini banyak pilihan dalam belajar sepanjang hayat. Gitu. Kalau di sekolah kan sebetulnya hanya waktu di sekolah saja, balik ke rumah itu jadi pendidikan dan ke masyarakat, jadi pendidikan informal. Ya. Tapi dua-duanya penting. Pendidikan sekolah karena mudah ditata, diaturnya, maka lebih banyak yang menanamkan dana itu di pendidikan sekolah. Sedangkan pendidikan luar sekolah itu sedikit sekali ya anggarannya. Oke, itu Ibu dia ya dari saya. Iya, terima kasih Bapak dosen. Ini mungkin biar teman-teman semakin semangat, Pak. Saya mau berikan Iya. sebuah pantun, Pak. Oh boleh. Ya, sore hari minum jamu, dite- Cakep, ditemani roti dari warung. cakep. Yuk berdiskusi soal ilmu agar paham dan tidak bingung. Ya, Ah, silakan Bapak Ibu yang cakep. ingin bertanya Mantap. bisa raise hand. Nanti akan saya pilih. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berdiskusi. Paham tidak? Atau mungkin sebelumnya dari saya ya Pak, mungkin Ya, Bapak dosen. Ya, terkait boleh. ini Pak, yang untuk pendidikan masyarakat ini kalau kita lihat dari alumninya Pak ya, jadi Hmm. di masyarakat itu masih memandang bahwa pendidikan formal itu kualitasnya memang lebih baik daripada pendidikan masyarakat Pak, karena mungkin dilihat dari ijazahnya yang lebih Ya. dianggap lebih baik sehingga juga menentukan ke penggajian sehingga dikatakan lulusan dari pendidikan masyarakat itu bisa dikatakan mungkin dibayar cukup rendah gitu ya. Padahal di pendidikan masyarakat itu sebenarnya skill dari pegawai itu lebih istilahnya lebih digali. Dan sekarang ini fenomena juga kebanyakan orang-orang terutama mungkin orang-orang sibuk itu lebih ke homeschooling, Pak. Hmm. Nah, karena homeschooling ini dianggap sebagai salah satu alternatif. Nah, gimana Bapak melihat hal itu, Pak? Baik ya. Pertama, mengapa terasa ya bahwa pendidikan sekolah itu lebih dominan? Karena memang
mainstream ya, mainstream atau arus utama pendidikan itu masih berupa pendidikan sekolah. Dan ini berimplikasi ya Budia dan kawan-kawan semua pada kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan penganggaran. Ya. Apa di kementerian itu kan hanya satu dirjen untuk pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal itu, pendidikan masyarakat. Sementara untuk pendidikan formal itu banyak dirjen, ya, banyak direkturnya ke bawahnya juga. Itulah. Dan di kita memang bahkan di ini juga di negara maju juga untuk prestis itu pendidikan sekolah mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Untuk prestis ya. Tapi untuk mendapatkan kerja, masyarakat maju itu sudah lebih mengutamakan kemampuan nyata, real ya, keahlian nyata yang real. Boleh jadi pendidikannya hanya sampai menengah saja gitu, bahkan dasar, tapi dia memiliki kemampuan luar biasa, ya, diakui itu ya, sertifikasinya. Makanya yang modern itu lebih banyak mengejar sertifikasi-sertifikasi. Ada sarjana yang memiliki sertifikasi keahlian sampai 20 misalnya seorang itu ya. 20 keahlian dan itu certified. Ya, terutama sertifikasi yang di luar negeri ya, yang terakreditasi di luar negeri itu. Wah, itu konon lebih mudah mendapatkan kerja ya. Karena kan profesi itu sangat banyak kompetensi itu ya, kalian-kalian itu. Di kan di negara-negara maju itu harus sertifikasi yang apa, yang tenaga yang dasar juga, tenaga kasar juga, misalnya tukang bangunan itu harus certified, tukang las juga sama, ya, harus sertifikasi. Dan lebih menghargai bukti kalian, jadi bukan ijazah formal. Ya. Boleh jadi di luar negeri mah ya di negara-negara maju pendidikannya itu seorang CEO yang sukses itu kan banyak yang tidak mengecap pendidikan tinggi tapi sukses. Ya, demikian juga para karyawannya. Jadi sertifikat keahlian ini memang disarankan. Bapak Ibu untuk kemajuan anak-anaknya, anak-anak cucu-cucunya sarankan untuk apa juga mendapatkan sertifikat-sertifikat keahlian ya yang bisa diperoleh lewat pelatihan dan uji kompetensi ya. Di kita sertifikat-sertifikat masih belum begitu ini ya, sehingga kita ini kalah dalam persaingan di dunia kerja. Misalnya kalah oleh tenaga kerja yang dari Tiongkok ya, itu paling jadi isu yang mengemuka. Padahal mereka memang berkeahlian banyak mengalahkan apa namanya, orang-orang kadang mengatakan menyingkirkan ya peluang untuk para pekerja dari kita. Tapi dari kita itu yang kalau yang sudah paham ya dan memiliki apa keputusan yang brilian, aduh saya sarjana ternyata tidak atau sulit mendapatkan di sini. Wah, luar negeri saja. Ya, dan mudah di luar negeri misalnya ke contohnya yang kecil misalnya ke Australia. Nah, jadi pemetik apalah pemetik buah di sana gitu. Tapi bisa sampai menabung sampai dapat hampir 1 miliar gitu setahun. Karena memang di sana itu penghargaannya sangat tinggi ya, di samping kursnya juga. Tapi memang di negara-negara maju itu, ini sekedar pengalaman saya kemarin aja selewat, walaupun hanya berapa 10 hari saya di UK, di Inggris ya.
saya amati memang pekerja-pekerja kasar menengah ke bawahnya itu orang-orang dari Asia, dari Afrika ya, seperti Pakistan, India. Ada juga orang Padang, orang Tasik, orang Sunda ada di situ ya. Ada saya ketemu ternyata asalnya pakai bahasa Inggris ya. Wah, can I help you atau apapun dia ngomongnya. Tapi ini logatnya orang Sunda, Sunda kayaknya nih. Ya, atau orang Ternate ada tuh berbahasa. Ada di sana restoran namanya Bali Bali. Kenapa Bali Bali? Pemiliknya orang Sunda, asik Bali Bali namanya. Tapi wah rame. Kenapa ini namanya Bali Bali? Bah Indonesia tidak dikenal di sini, yang dikenal Bali katanya gitu. Jadi emang bukan 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 sekedar guyon ya bahwa orang asing itu orang Barat itu bertanya di sebelah mananya Bali Indonesia itu gitu. Udah biasa pertanyaan itu memang dari dulu ya. Kita kurang populer Indonesianya. Balinya yang populer. Tapi sekarang banyak yang membeli tanah di Bali itu. Oke lah. Itu ya Bu Diah ya. Iya, Kita baik belum Bapak. modern kita Terima ini. kasih. Kita belum modern sebetulnya harus diakui. Iya, Bersisi. itu sayang tidak kurangnya sertifikasi untuk Ya. terutama yang ahli-ahli di bidangnya gitu, Pak ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk selanjutnya Bapak Nasrullah, silakan jika ada mau diskusi atau pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Sekretaris yang terhormat Bapak Dokter. Ya, Jadi hampir mirip seperti apa yang disampaikan Bu Sekretaris tadi, kaitannya dengan perbedaan pendidikan formal sama pendidikan masyarakat lah. Tetapi pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa walaupun pendidikan formal itu relatif lebih mahal dan biasanya kayak tadi itu disebut kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat begitu, tetapi peminatnya masih lebih banyak dibanding dengan pendidikan masyarakat yang pada dasarnya biayanya lebih murah, lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat gitu. ya, Kemudian Pak, kira-kira gitu, kalau memang ini kan tidak mungkin, kalau tidak akan mungkin keluar pernyataan ini kalau tidak berdasarkan pengalaman atau fakta lapangan gitu. Berarti hari ini pendidikan masyarakat itu lebih diunggulkan secara kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang resign gitu, sebutlah ASN atau para akademisi itu resign dari apa namanya eh, profesi mereka dan mengambil alih, berani mengambil apa nama konsekuensi menjadi konten kreator dan lain sebagainya. iya, Kira-kira Pak, ke depannya, apakah pemerintah ini tidak berani mengambil kebijakan atau apa yang merombak secara besar-besaran gitu kan akan mengambil keputusan kalau kita akan belajar sesuai dengan atau berbasis dengan kebutuhan masyarakat gitu. Karena kan hari ini kita memaksa ya terlihat memaksakan memang anak di sekolah itu dia mempelajari sampai sebutlah misalnya SMA itu sampai 23 mata pelajaran. Pada Mm. dasarnya kita tidak tahu mereka itu bisanya di mana. Berbeda dengan sekolah menengah kejuruan yang mereka lebih khusus lebih spesial caranya perlakuan tersesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kira-kira titik perbedaannya di mana, Pak? Pendidikan masyarakat dengan sekolah menengah kejuruan, apakah hanya di ijazah saja atau hanya di formal apa namanya bentuk legalitas itu aja, Pak? Mohon penjelasannya, Pak, atau kita diskusi, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau masyarakat, maaf, kalau pemerintah mengambil kebijakan itu yang mendasar tampaknya tidak akan dalam waktu yang cepat-cepat ya segera. Karena memang pendidikan dasar saja kita ini masih ya masih PR. Belum beranjak ke pendidikan menengah ya yang sekarang digratiskan atau yang disubsidi dalam arti tersebut lah pokoknya yang dibiayai demikian rupa yang kemarin masuk ke MK juga ya termasuk swasta harus membebaskan biaya. Nah, dalam paradigma pemerintah yang namanya pendidikan itu tadi terutama sekolah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar itu terutama lewat sekolah ya. Ada lewat pendidikan luar sekolah, ada pendidikan masyarakat, tapi itu namanya juga pelengkap ya. Kalau sama sekali tidak ada sekolah, ya lewat paket.
A gitu ya. Untuk SD paket B, SMP setara, maksudnya bukan sama, setara. Jadi paket A itu bukan sama dengan SD, tapi setara. Paket B, paket C gitu ya. Jadi lebih yang apa namanya, tidak merupakan yang utama ya. Kemudian bagaimana dengan pendidikan kejuruan? Pendidikan kejuruan juga kalau lewat sekolah itu namanya formal, ya. Formal juga itu. Bahkan pemerintah pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan lewat pendidikan apa ketika berusaha mengejar target satu kecamatan satu SMK, loh, malah kemudian posisi pengangguran itu tingkat pengangguran itu malah jadi diambil alih oleh lulusan SMK yang asalnya lulusan SMA. Jadi jadi terbanyak lulusan SMK justru yang menganggur. Jadi memang yang Pak Nusrullah sampaikan tadi di kita ini banyak ahli pendidikan tapi tidak begitu mudah dalam mempraktikkannya, mengamalkannya, yang menerapkannya dalam praktik karena terlalu banyak konsep, terlalu dijajal-jajalkan bahkan ke anak didik juga sampai belasan, sampai di atas 20 tadi ya mata pelajaran ya. Padahal kurang bagaimana ya, perbandingan yang sudah tersedia mudah dicari. Di negara maju itu negara pendidikannya sedikit materinya itu dan lebih santai ya, tidak memberatkan kepada anak didik, kepada peserta didik ya. Bahkan bekerja sama dengan pendidikan luar sekolah, dengan pendidikan non formal. Kan cukup apa eh, sains dasar ya, matematika, fisika, kimia, biologi dan bahasa, terus pendidikan warga kewarganegaraan dan sipil ya. Kalau di kita PKN mungkin. Nah, selebihnya itu dikerjasamakan ya, kerjasamakan dengan kesatuan-kesatuan di masyarakat. Kalau ingin keahlian atlet di bidang olahraga ya dengan kumpulan profesional di bidang yang diinginkan oleh siswa diperbolehkan memilih ya. Sehingga mereka itu memang tidak terlalu dibebani, dijajali oleh materi ya. Enjoy kelihatan, coba aja amati Bapak dan Ibu cara mereka belajar. Terus ada yang hal lain yang cukup sentral juga mengenai pendidikan karakter. Memang di kita ini karakter, pendidikan karakter itu hanya terus sampai konsep, saya wacana, konsep ya bagus jadi konsep. Tapi diterapkannya tidak mudah. Lain dengan di Jepang. Coba bandingkan di Jepang. Sudah sejak awal itu ya menghormati orang tua, itu betul-betul menghormati orang lain. Terus budaya antri, menjaga barang orang lain, sehingga keadaan aman itu dirasakan oleh semua. Anda kehilangan atau tertinggal dompet misalnya di apa di toilet, tidak khawatir di sana itu. Tidak akan sulit mendapatkannya kembali di sana itu ya. Jauh dengan di kita, jangankan tertinggal dompet di saku juga atau di tas kita. Dan kemarin ada pengalaman saya, lagi-lagi pengalaman ya, di apa di Inggris sana, di Belanda juga sama. Yang namanya pencopet, pencuri, yang membuat onar itu ternyata imigran. Imigran dari Asia, dari Afrika gitu ya. Orang Afrika, orang orang Arab, orang Pakistan, orang India gitu. Orang sananya mah enggak. Bukan tidak ada, mungkin ada tapi sangat sedikit. Dan di antara kita nih yang ke sana berkunjung juga kecolongan dompet, tas, ya, padahal di situ ada paspor, ya, ada visa, waduh, ada uang.
kelihatan dari CCTV-nya memang bukan orang sana, bukan asli orang sana, bukan native. Melainkan bangsa kulit berwarna seperti kita berwarna. Hmm. Oke, Pak Nasrullah. Baik, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasrullah. Ya, Selanjutnya yaitu Ibu Maya dari Ambon. Silakan Ambon. Bu Maya. Ya, terima kasih Bu Dia. Mungkin yang satunya agak dikecilin Bu. Ho. Terima kasih Bu Dia. Ya, silakan Bisa Bu. terdengar? Bisa Bu. Jaringan kayaknya Bu Dia. Iya, Bu. terkait dengan apa yang sudah ditanyakan dari Oh. Pak Nasrullah. Hmm. Bu Maya. Terus Bu Maya, lanjut. Saya melihat Pak, eh, masih ada tantangan terbesar dalam eh, memastikan keberlanjutan program pendidikan masyarakat, Hmm. terutama di daerah 3T Pak. Hmm. Eh, Bagaimana Bapak melihat itu? Kemudian sejauh mana kebijakan pemerintah saat ini mendukung kemandirian lembaga pendidikan masyarakat seperti PKBM dan SKB. Karena pengalaman saya, pendidikan-pendidikan non formal ini, pendidikan masyarakat ini eh, masih banyak yang kurang adanya dukungan dari pemerintah, khususnya daerah-daerah 3T, Pak. Ya, Mungkin itu saja, Pak. baik Bu Maya di Payapo. Terima Bu kasih. Maya Payapo di Ambon. Ya, Pak. Ya. Memang sampai sekarang pemerintah itu belum memiliki keberpihakan yang memadai atau yang optimal untuk pendidikan masyarakat. Ya. Masih tadi saya katakan arus utamanya, mainstream itu kan bahasa asingnya. Kita bahasa Indonesia arus utama. Arus utama pendidikan di kita ini adalah pendidikan sekolah, pendidikan formal. Ya. Jadi yang 20% itu boleh jadi untuk pendidikan masyarakatnya, wah mungkin tidak 1% juga. Ya. Ini 20%. Taruhlah 1% kan jauh 1% dengan 19%. Jadi pemerintah juga menjawab gimana kita ini untuk 20% saja untuk pendidikan formal kita ini masih kurang ya. Apalagi kita harus menyokong atau mengeluarkan lebih untuk pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini sampai sekarang eh, sokongan dananya adalah ya sokongan dananya masih sangat rendah. Juga tenaga-tenaganya seperti pamong belajarnya masih sedikit ya di sebuah kota atau kabupaten itu paling yang sudah maju saja di Jakarta paling misalnya ada 30 pamong itu ada 40 ya di satu kotanya bukan di provinsinya. Di Kota Bandung ada 25 gitu ya di Semarang ada 20 misalnya begitu dibandingkan dengan guru yang ratusan bahkan ribu ya guru itu. Walaupun demikian konsepsi pendidikan masyarakat terus diusung ya terutama dengan mengintroduksi konsep-konsep dan juga kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat yang sudah ditunjukkan oleh negara-negara yang sudah berhasil. Di Jepang itu hebat pendidikan masyarakat itu ya. Kalau di kitanya PKBM-nya tadi Bu Maya ya, PKBM-nya di Jepang itu
sangat-sangat maju, ya, karena di situ berbagai aktivitas pendidikan yang langsung bisa memenuhi kebutuhan masyarakat diselenggarakan. Ya, hampir segala jenis ada di situ. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang jangka pendek, kursus-kursus ya disediakan, pelatihan-pelatihan juga tenaga-tenaganya disokong dengan dana yang wah melimpah. Ya. Bahkan jangankan demikian ya, jangankan untuk yang usia pendidikan. Coba lihat, di Jepang itu dibuka juga lowongan kerja untuk lansia yang sudah berumur 60 ke atas itu yang masih ingin berkontribusi, ingin berkiprah, dibuka layanan lowongan pekerjaan. Ya. Ada tuh saya lihat di medsos ya, itu di Jepang. Di kita jangankan untuk lansia, untuk yang masih muda-muda juga susah. Ya. Untuk yang lulusan-lulusan anak-anak cucu kita juga susah. Kita ini susah cari kerja, lapangan pekerjaan. Nah, sebetulnya pendidikan masyarakat bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tapi harus memang betul-betul ya keahliannya dibina, keahliannya maksudnya pendidikan keahliannya itu betul dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan lulusan yang bukan sekedar kata-kata siap pakai siap kerja itu ya ready for use itu bukan ready for adaptasi, bukan siap untuk beradaptasi tapi siap untuk bekerja pada bidangnya. Ya. Oke, Bu Dia, sementara sekian dulu ya. Ya, baik Bapak. Nanti Terima masih kasih. maghrib ya. Dan Ibu masih ada, Bapak Ibu masih ada kuliah nggak setelah ini? Setelah ini masih ada Pak, Oh iya. yaitu perencanaan Masuk pendidikan. lagi. Oke, terima Ya, kasih berarti ya ya atas terima kasih untuk Bapak dosen atas ilmunya yang sangat inspiratif sekali buat kita. ya. Mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, dikarenakan nanti 20 menit lagi kita akan perkuliahan kembali, maka ini masih ada waktu, silakan nanti untuk sholat dan lain-lain. Mungkin sebelum saya menutup kuliah, izinkan lagi ya Pak ya, saya memberikan sedikit pantun buat Bapak Ibu semua Oke. biar semakin semangat. Cakep, cakep. Ya. Pergi ke hutan membawa parang, Cakep. menebas semak hingga bersih bersinar. Terima Cakep. kasih Pak Edi yang bijak dan tenang. Semoga sehat selalu, penuh berkah dan sabar. Amin. Terima kasih Amin. Bapak dosen. Amin. Terima kasih banget Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau izin ya. Ya, silakan Bapak. Terima Ya, kasih. Terima Pak. kasih Pak Terima dosen. kasih Pak Terima Dr. kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari,